Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dapat memulai pembelajaran. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran ini masih tentang akuntansi perusahaan jasa. Tetapi materi kali ini yaitu jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran ini, kalian semua dapat mengetahui apa itu jurnal penyesuaian dan mampu menyusun jurnal penyesuaian. Baiklah, masuk ke materi jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam rangka proses pencatatan saldo pada akun perkiraan untuk menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian yaitu agar setiap perkiraan real dan perkiraan nominal dapat menunjukkan besarnya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya dan seharusnya diakui pada akhir periode. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan akun-akun buku besar ke saldo akun buku besar yang sebenarnya dengan cara mendebit dan mengkredit. Adapun akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode akuntansi adalah pendapatan yang akan diterima atau yang sering disebut piutang, beban yang masih harus dibayar atau utang, pendapatan diterima di muka, persediaan perlengkapan, beban dibayar di muka, dan penyusutan aktiva tetap. Nah, lanjut ke contoh jurnal penyesuaian. Baiklah, masuk ke contoh penyesuaian. 1. Penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya di sini yaitu pada tanggal 31 Juli, staf kantor jasa akuntan Jaya menemukan faktur yang belum diterbitkan atas jasa pembukuan senilai Rp2.600.000. Nah, ini artinya perusahaan telah memperoleh pendapatan senilai Rp2.600.000. Tapi belum dicatat, maka pada jurnal penyesuaian perlu dilakukan pencatatan untuk mengakui pendapatan tersebut. Karena pendapatan masih berupa faktur, di mana perusahaan belum menerima uang cash, maka jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan senilai Rp2.600.000. Contoh yang kedua yaitu untuk penyesuaian untuk penyusutan. Contohnya di sini yaitu beban penyusutan peralatan kantor pada kantor jasa akuntan Jaya diperhitungkan Rp400.000 per bulan. Nah, ini artinya penurunan nilai daripada peralatan kantor tersebut. Untuk jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Untuk penyesuaian atas beban dibayar di muka. Nah, contohnya di sini 1/12 dari polis asuransi yang dibeli pada tanggal 5 Juli telah lewat waktu. Nah, di sini artinya 1 dari 12 polis asuransi yang telah dibeli telah terpakai. Maka, 1 bulan tersebut sudah menjadi beban. Jadi, perlu dilakukan penyesuaian untuk 1 bulan tersebut. Untuk perhitungannya yaitu 1/12 dikali nilai polis asuransinya yang dibayar yaitu 1/12 dikali Rp3.600.000.
maka per bulannya yaitu 300.000. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 300.000. Selanjutnya, penyesuaian atas persediaan perlengkapan. Nah, contohnya di sini yaitu persediaan perlengkapan kantor jasa akuntan Jaya tersisa Rp200.000 yang masih bisa digunakan untuk periode akuntansi selanjutnya. Nah, untuk persediaan perlengkapan perlu dilakukan penyesuaian untuk yang sudah terpakai. Untuk perhitungannya yaitu pada contoh tersisa Rp200.000. Maka perhitungannya adalah jumlah persediaan dikurang sisanya, yaitu Rp1.600.000 dikurang Rp200.000. Maka nilai di penyesuaian adalah Rp1.400.000. Nah, jadi penulisan di jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor senilai Rp1.400.000. Contoh selanjutnya yang kelima yaitu penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar. Contohnya di sini jasa staf terhitung sejak tanggal pembayaran gaji terakhir pada tanggal 20 Juli hingga akhir bulan yang belum dibayar senilai 1 juta. Nah, ini artinya perusahaan masih memiliki kewajiban berupa beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah tetap harus diakui meski belum dibayar. Maka, untuk mengakuinya dicatat dalam jurnal penyesuaian. Untuk pencatatannya yaitu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai Rp1 juta. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, akun-akunnya dipindah bukukan atau diposting lagi ke buku besar. Untuk yang sudah ada, akun buku besarnya tinggal masukkan. Untuk yang belum ada, tinggal buat lagi buku besar yang baru. Pemindah bukuan atau diposting ke buku besar ini untuk menyesuaikan saldo akun-akun setelah penyesuaian di akhir periode. Nah, selanjutnya ada tugas, silahkan dikerjakan. Untuk penyesuaian ini, penyesuaian daripada perusahaan Tati Harapan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, semangat ya mengerjakan tugasnya. Semangat juga belajarnya, walaupun hanya belajar di rumah. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.